Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Amma ba'du, fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Ayyuhal ikhwah azri wa azakumullah jamaah salat maghrib yang semoga senantiasa dirahmati Allah Ta'ala. Alhamdulillah, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Ta'ala atas segala nikmatnya, sehingga di malam ini kita masih dimudahkan Allah Ta'ala untuk senantiasa berusaha mengisi waktu yang Allah berikan kepada kita dalam rangka ta'atan lillah, ketaatan kepada Allah Ta'ala, yaitu talabul ilm, mencari ilmu. Ayyuhal ikhwah azani wa azakumullah, kita lanjutkan bacakan kitab Aina Nahnu min Akhlaqis Salaf. Di manakah kita, posisi kita dibandingkan dengan akhlaknya para salaf. Bab yang kita bacakan masih berkaitan tentang as-salaf wal khauf minal ujubi, yaitu salaf dan kekhawatiran mereka kepada penyakit ujub, bangga diri. Sudah kita sebutkan sebagiannya, kita masuk kepada riwayat yang berikutnya. Sebutkan oleh mu'allif pengarang, wa an Sa'id bin Abdurrahman an Abi Hazim, dari Sa'id bin Abdurrahman dari Abu Hazim rahimahullah ta'ala, beliau mengatakan, innal abda la ya'malul hasanata, sesungguhnya seorang hamba sungguh akan melakukan amalan yang hasanah, amalan yang baik. Tasurruhu hina ya'maluha, dia akan senang ketika bisa melakukan amalan yang baik tersebut. Namun di sini para jamaah, yang dimaksudkan oleh muallif, ketika seorang bisa melakukan amalan yang baik kemudian dia senang, senangnya ini berlebih sampai ke arah bangga. Maka kemudian beliau mengatakan, wa ma khalaqallahu min sayyi'atin, maka tidaklah Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari suatu keburukan, ya alaihi, sesuatu yang di atasnya ad-darru minha, yang lebih berbahaya daripada ujub ini, daripada rasa bangga yang berlebihan. Yang artinya para jemaah, ketika seseorang yaitu melakukan amalan kebaikan, kemudian dengan amal kebaikannya tersebut dia memandang lebih baik dari yang lainnya, inilah ujub. Maka ujub inilah sesuatu yang paling buruk, sesuatu yang paling madharat yang Allah ciptakan. Karena memang Allah menciptakan kebaikan dan keburukan. Sebaliknya, wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba layak malu as-sayyi'ah, sungguh ada seorang hamba yang dia itu mengerjakan amalan yang buruk, amalan yang jelek. Summa tasu'u hina ya'maluha, kemudian ketika dia melakukan amalan yang buruk itu dia mengetahui tidak benar, ini buruk, ini jelek. Ketika dia mengamalkan, ngerti itu enggak baik, ngerti itu enggak baik, tapi ya karena kalah dengan hawa nafsu, kalah dengan godaan syaitan, dia mengamalkannya, tapi dia ngerti ini tidak baik ini. Maka beliau katakan, wa ma khalaqallahu azza wa jalla min hasanatin anfa'ulahu minha, dan tidak Allah Ta'ala menciptakan dari suatu kebaikan yang lebih bermanfaat daripada ini.
Daripada apa? Melakukan perbuatan buruk tapi dia itu memandang nggak baik, ini menyesal, ada penyesalan di dalamnya. Sehingga kalau kita singkat, penyesalan dengan melakukan amalan keburukan itu masih mending dibandingkan kebanggaan ketika melakukan kebaikan. Kebaikan asalnya baik, keburukan asalnya buruk, tapi jadi bisa berbalik. Jadi bisa berbalik. Yang kebaikan bisa mendatangkan madharat karena bangga. Yang keburukan bisa mendatangkan kebaikan karena an-nadam, menyesal. Maka disimpulkan oleh beliau berikutnya. Wadzalika, kenapa ini dikatakan oleh beliau demikian? Wadzalika itu annal abda hina ya'malul hasanata, ketika seseorang melakukan amalan kebaikan, yatajabbaru fiha, bisa jadi dia itu merasa besar, merasa bangga, wa yara anna lahu fadlan ala ghairi, dan dia melihat dia memiliki keutamaan, dia ini lebih baik daripada yang lainnya. Nah, sinilah penyakitnya. Karena dia melakukan amalan kebaikan dan setelah dia beramal merasa lebih baik dari yang lain, wala'allallahu azza wa jalla yuhbituha, bisa jadi Allah akan menghilangkan amalan kebaikan tersebut, wa yuhbitu ma'aha amalan katsira, bahkan Allah tidak menghilangkan amalan yang barusan dilakukan saja, tapi juga bisa jadi Allah menghilangkan amalan-amalan yang lainnya yang banyak. Na'udzubillah. Hati-hati para jamaah di sini. Nasihat yang baik dari beliau, ketika kita melakukan amal kebaikan, jangan sampai berlebihan di dalam mengungkapkan rasa senang sampai muncul memandang lebih baik daripada orang lain. Sebaliknya, wa innal abda, dan sesungguhnya seorang hamba, layak malus sayyi'ata, melakukan amalan keburukan, tasu'uhu, yang dia itu mengetahui memang itu buruk, dan dia itu enggak, bahasanya itu enggak tenang melakukan keburukan itu. Wala'allallah azza wa jalla, bisa jadi Allah ta'ala yuhditsu lahu fiha wajala, bisa jadi Allah akan munculkan di dalamnya itu sifat wajal, yaitu rasa malu dan takut kepada Allah. Ya, jangan-jangan nanti dengan melakukan ini kemudian Allah tidak mengampuni saya, kemudian disiksa oleh Allah ta'ala di akhirat. Rasa takutnya muncul, rasa malu kepada Allah muncul. Fayalqallaha, maka dia menemui Allah ta'ala, wa inna khaufaha lafi jawfi bakin, dan sesungguhnya rasa takutnya terhadap amalan buruk yang telah dilakukan itu di dalam hatinya senantiasa tertanam, senantiasa merasa bersalah karena amalan yang dilakukan memang salah. Ini lebih baik dibandingkan orang yang melakukan amalannya benar dan dia merasa lebih baik daripada orang lain. Ayo ikhwah azani wa azakullah. Mungkin dari sini muncul pertanyaan, apa kemudian tidak boleh kita itu gembira? Apa kita tidak boleh untuk senang ketika bisa melakukan amal kebaikan? Maka jawabannya boleh. Ya, batasannya itu semuanya begini para jamaah. Suatu amalan apapun ketika dilakukan sesuai dengan standarnya, bahasanya koridornya itu, ya, maka itu adalah amalan yang diperintahkan. Tapi ketika berlebih atau berlebih-lebihan, ini yang menjadi masalah. Ini masalah berlebih-lebihannya. Karena memang justru ketika kita melakukan amalan kebaikan kemudian kita senang, itulah justru tandanya orang mukmin. Kalau orang mukmin melakukan kebaikan terus kemudian sedih, ya malah aneh. Disebutkan dalam hadis riwayat At-Tirmidzi yang hasan, di mana di dalam hadis dikatakan man sarrathu wa hasanatuhu wa sa'atuhu sayyi'atu fadzalikumul mu'min. Barang siapa yang dia itu merasa senang dengan kebaikan yang dia lakukan dan dia itu merasa buruk dengan keburukan yang dia lakukan, itulah orang mukmin. Ini artinya perasaan senang, perasaan gembira ketika kita bisa melakukan amalan yang baik itu boleh-boleh saja. Tapi jangan sampai kemudian muncul, ya,
muncul rasa bangga yang mengakibatkan apa? Memandang orang lain lebih rendah dari kita. Tipis perbedaannya para jamaah. Ya maka inilah pembicaraan kita memang urusan masalah hati demikian. Juga seperti ketika kita di waktu bulan Ramadan, maka sering dinukil oleh para khutbah, para khatib atau para dai, lis-shaimi farhatan. Orang yang berpuasa memiliki dua kegembiraan, farhatun inda fitri wa farhatun inda liqa'i rabbih. Dia gembira ketika berbuka dan gembira ketika nanti ketemu dengan Allah Ta'ala. Gembira karena apa? Ya karena dia saum, karena dia berpuasa. Puasa adalah amalan kebaikan. Nah maka di sini kita tempatkan para jamaah, jangan sampai salah paham ketika kita melakukan amalan kebaikan senang. Memang itu suatu hal yang wajar, itulah seorang mukmin. Kalau tidak bisa melakukan amal kebaikan, justru kita sedih. Ya, ada tahu ini kebaikan, kita tidak mengamalkannya, ya sedih. Jangan malah kebalik, ada kebaikan kita tidak mengamalkan malah senang. Ada keburukan mengamalkan malah senang juga. Ya maka ini jangan. Seorang mukmin adalah ketika dia melakukan amal kebaikan dia senang, tapi jangan sampai berlebihan. Jangan sampai menganggap orang lain lebih rendah dari kita. Itulah sifat ujub. Ayo lewat sini. Wassalamuallah. Riwayat yang terakhir di dalam bab ini disebutkan wa'allaqad Dhahabi fi turjumatihi Ibnu Hazm rahimahullah taala. Imam Ad-Dhahabi rahimahullah taala mengomentari biografinya Ibnu Hazm rahimahullah taala. Ala qaulihi, di mana Ibnu Hazm rahimahullah taala mengatakan, ana atba'ul haqqa wa ajtahidu wa la ataqayyadu bimadhabin. Aku mengikuti kebenaran. Ini memang dia tingkatan seorang mujtahid. Wa ajtahidu, dan aku beristihad karena memiliki kriteria atau terpenuhi persyaratan padanya. Wala ataqayyadu bimadhabin, dan aku tidak terikat dengan satu madhab pun. Maka beliau ini memiliki kemampuan di dalam masalah agama sehingga memiliki kemampuan untuk berijtihad. Ketika Imam Ad-Dhahabi membaca atau ada pernyataan dari Ibnu Hazm mengatakan demikian, qala qultu na'am, ya, rasanya pantas, memang seperti itu. Man balagha rutbatul ijtihad, barang siapa yang sudah sampai kepada tingkatan ijtihad seorang mujtahid, wa syahida lahu bidzalika iddatun minal a'immah, dan disaksikan kemampuannya itu oleh sekian banyak dari para a'immah, diakui begitu, lam yasu lahu ayyuqallida, dia tidak boleh untuk muqallid, untuk taklid, untuk ikut-ikutan, mengikuti apa yang menjadi pendapatnya. Ini berarti tingkatan mujtahid, orang yang memiliki tingkatan ijtihad. Kemudian beliau sampaikan sebaliknya, kama annal faqih al-mubtadi wal 'ami, sebagaimana orang yang dia itu faqih, orang yang memiliki pemahaman tapi mubtadi, yang awal, pemula. Ini pakai hamzah bukan pakai ain. Ya, orang yang memiliki pemahaman tapi pemula, wal 'ami, dan masih awam, alladzi yahfadzul Qur'an, yang dia bisa menghafalkan Al-Qur'an. Dikatakan oleh beliau di sini, dengan menghafalkan Al-Qur'an 30 juz katakanlah demikian, kalau urusannya di dalam masalah hukum bisa jadi tingkatannya masih am, masih awam. Awam di dalam apa? Di dalam ilmu untuk berijtihad. Au katsiran minhu, atau mungkin sebagian besar dari Al-Qur'an. Ya enggak sampai awal semuanya. Maka boleh katakan la yasuhu lahu al-ijtihad abadan. Dia tidak berhak, dia tidak ada ruang untuk ijtihad selamanya. Bisa dikatakan seorang katakanlah hafid, tapi kemampuannya hanya hafid saja. Ya, kemampuannya hanya hafalan Al-Qur'an saja. Kalau dalam urusan yaitu ijtihad semacam ini, maka mereka belum layak.
Kenapa? Beliau katakan, "Fakaifa yastahid?" Bagaimana dia akan istihad? Wa mal ladzi yaqul, dan apa yang mau dikatakan? Wa alama yabni, dan di atas apa dia membangun istihadnya itu? Ya, sampai diibaratkan oleh beliau, diibaratkan seperti wa kaifa yatiru walamma yurayyish. Bagaimanakah seekor burung itu bisa terbang sementara bulu-bulunya belum tumbuh? Ini perumpamaan atau gambaran supaya kita bisa memahami. Yang namanya seekor burung, ya dia akan baru bisa terbang kalau apa? Sayap-sayapnya itu sudah lengkap, sudah katakanlah bulunya sudah lengkap, baru bisa terbang. Ketika masih kecil, ya meskipun katakanlah ada bulunya, masih belum bisa untuk terbang. Ini ibaratnya ketika seorang itu ilmu agamanya belum seberapa, ya tahu dirilah bahasanya begitu, ya. Bahkan dikatakan seorang yang hafid, orang yang hafid pun itu juga ketika dia hanya memiliki ilmu itu saja, tidak memiliki ilmu yang lainnya, belum layak. Bahkan dikatakan selamanya oleh beliau di sini. Ayo ikhwah azani wa azakumullah. Ini golongan yang kedua. Kemudian dikatakan wal qismus tsalis. Adapun bagian atau kelompok yang ketiga, tadi yang pertama adalah mujtahid, yang memang benar-benar dia itu golongan yang mustahid. Kemudian yang kedua adalah orang-orang yang awam ini tadi. Yang ketiga ini diantaranya al-faqih, al-muntahi, al-yaqdu, al-fahmu, al-muhaddis. Itu seorang yang memiliki pemahaman yang memang kepemahamannya itu Masya Allah, dia memiliki kemampuan, bahkan memiliki ketelitian, dan dia punya al-fahim, punya pemahaman, al-muhaddis, bahkan ahli hadis. Alladzi qad hafidha mukhtasaran fil furu'. Dijelaskan oleh beliau kedudukan kelompok yang ketiga ini, bagian yang ketiga ini adalah orang yang sudah hafal tentang ringkasan atau ikhtisar, mukhtasar, yaitu kitab-kitab kecil yang merupakan ringkasan fil furu' dalam masalah-masalah yang cabang. Wa kitaban fi qawaidil usul, bahkan tidak hanya furu', tidak hanya ikhtisar, tapi juga kitab-kitab besar dalam masalah kaidah usul. Ilmunya Masya Allah. Wa qara'an nahwa, bahkan dia membaca nahwu, artinya memahami ilmu nahwu, ilmu alatnya punya. Wa syaraka fil fadail, dan dia juga bersama atau dia diikuti padanya memiliki banyak kelebihan-kelebihan, keilmuan yang banyak. Tidak hanya itu, ma'ahifdhihi li kitabillah, dibarengi juga dia hafal dengan Al-Quran. Wa tasyahulihi bitafsirihi, bahkan dia disibukkan dengan bagaimanakah mempelajari tafsirnya. Wa quwwati munadharatihi, dan kuatnya dia untuk munadharah, untuk diskusi dengan yang lain. Maka boleh katakan fahadihi rutbatun man balaghal ijtihad muqayyad. Ini adalah tingkatan orang yang sampai kepada ijtihad muqayyad, yang terbatas. Artinya tidak sampai tingkatannya kepada para imam madhab, masih di bawahnya. Wa ta'ahala linnadhari fi dalail a'immah, dan dia memiliki keahlian untuk bisa mengkaji, untuk bisa melihat dalil-dalil para imam. Famata wadaha lahul haqqa fi mas'alatin, dan kapan saja dia itu bisa jelas baginya mana yang jelas, yang benar dalam suatu permasalahan. Wa sabata fi an-nas, dan dia bisa mengetahui mana nas-nas yang sabit, yang tetap, yang kuat. Wa amila bi ahadul a'immah, dan ini telah dilakukan, telah diamalkan oleh salah seorang imam sebelumnya, a'immatil a'lam, Abi Hanifah, seperti Imam Abu Hanifah, Imam Madzhab Abu Hanifah. Masalan contohnya au Kamalik, au Imam Malik, au Tsawri atau Imam Ats-Tsawri, au Al-Auza'i atau Imam Auza'i, au Syafi'i atau Imam Syafi'i, wa Abi Ubaid atau Imam Ubaid, wa Ahmad Imam Ahmad, wa Ishaq dan Imam Ishaq, dan yang lainnya. Artinya dia bisa mengkaji bagaimanakah imam-imam yang sebelumnya.
Maka dikatakan oleh beliau falyattabi' fihal haqqa. Maka orang yang demikian ini hendaklah mengikuti al-haq menurutnya. Wala yasluk rukhas, dan tidak ada jalan baginya keringanan. Artinya tidak boleh ikut-ikutan juga. Tidak boleh ikut-ikutan juga, tapi dia setelah mempelajari begini, mengambil ini, ya maka itu adalah merupakan bagian dia atau merupakan kemampuan dia. Wal yatawarra, dan dia harus hati-hati. Wala yas'u fiya ba'da qiyamil hujjah ali taqlidun, dan tidak ada kelonggaran baginya setelah dia mendapatkan iqamatul hujjah, tegaknya hujjah, kemudian dia taklid, tidak bisa. Ya. Dia tidak bisa taklid. Tapi perhatikan beda yang pertama tadi mempunyai ilmu alat yang lengkap, maka kemudian bahasanya dia sudah menjadi imam madhab. Tapi ini mempelajari imam-imam yang sebelumnya, mengetahui ini yang kuat, ini yang lemah, ini kayaknya yang lebih kuat dan yang lainnya, maka dia juga mengikuti itu. Tidak menelorkan sendiri tentang pendapatnya, tapi mengikuti imam yang sudah ada. Maka juga tidak boleh taklid. Nah, di mana letaknya pembahasan ujub? Maka berikutnya dikatakan, fa in khawafa mimman yushawibu alaihi minal fuqaha falyatakaddam biha wala yatara'a bi fi'liha. Jika dia khawatir, orang yang mujtahid muqayyad ini, jika dia khawatir nanti ketika dia itu memilih pendapat salah satu imam yang ada, itu kemudian ada kritik, ya, ada kritik, kemudian ada katakanlah catatan-catatan dari para ahli fikih yang lainnya, falyatakaddam biha, maka dia adalah menahan diri, wal yatara bi fi'liha, dan dia tidak menyebarkan, tidak mengekspos tentang apa yang menjadi pendapatnya itu. Kenapa? Farubama ajabat nafsu, karena bisa jadi kalau dia tidak menahan diri, dia bahkan mengatakan dengan bahasa bebasnya, kalau menurut saya, menurut ana begini, ya begini, ya. Setelah mempelajari para imam begini, menurut ana demikian. Ini dia khawatirkan seakan-akan ketika melakukan itu atau mengutarakan pendapatnya, itu seakan-akan lebih ahli daripada imam-imam yang sebelumnya. Ini yang dikhawatirkan, membuat takjub. Wa habbat zuhur, dan juga dikhawatirkan bisa jadi akan cinta kepada zuhur, yaitu popularitas. Masya Allah, imam ini dibandingkan dengan imam sebelumnya lebih ternyata ya, lebih pandai, lebih masyhur, lebih ini dan seterusnya. Fayu'aqabu, maka dia pasti nanti akan mendapatkan hukuman. Hukumannya apa? Hukumannya bahwasanya dia itu ketika masuk di dalam ranah ujub ini, nanti akan kelihatan bahwasanya dia itu penyakitnya di situ. Orang-orang akan mengetahui, wah ternyata ini kepandaiannya tidaklah kemudian berhati-hati di dalam penyebarannya bagaimana. Maka ini hendaklah ditahan. Wa yadkhulu alidakhilu min nafsi, dan bisa jadi masuk sesuatu ke dalam jiwanya. Maka kemudian beliau katakan, fakam min rajulin nataqa bil haq, betapa banyak orang yang dia itu mengucapkan al-haq, wa amara bil ma'ruf, dan memerintahkan yang ma'ruf, fa yusallatullahu alaihi fuqaha, kemudian Allah berikan kuasa dia, yaitu padanya, yaitu fuqaha, yaitu kefakihan, orang yang memiliki pemahaman. Maka ini justru mengkhawatirkan ketika dia itu merasa dirinya sebanding dengan yang sebelumnya. Diibaratkan yang lainnya, kama annahu da'un sara fi nufusil munfiqin, sebagaimana juga penyakit ini berjalan di jiwanya orang-orang yang munfik, orang-orang yang berinfak, minal aghniya, dari golongan orang-orang yang kaya. Orang-orang kaya, para jemaah kita tahu ya, ketika mereka itu menginfakkan hartanya, ini adalah kebaikan yang masya Allah, adalah amalan yang baik, amalan yang bermanfaat. Tapi jangan sampai kemudian ketika orang yang kaya ini, atau mungkin kita mungkin di dalamnya meskipun tidak kaya,
tapi kita berinfak bahkan sering dan yang lainnya, kemudian kita nanti ada rasa bangga diri, meskipun hidup saya pas-pasan, ternyata infak saya lebih banyak daripada orang itu yang lebih kaya. Ini apa namanya? Ujub. Kita merasa bangga dari orang lain. Ini yang jadi penyakit pada jamaah. Apalagi orang-orang yang memang dia itu kaya. Orang yang dia itu kaya. Ada orang yang dikatakanlah level di bawahnya berinfak, cuma segitu infaknya, kalah dengan saya. Ya, atau mungkin yang selevel padanya dia mengatakan, oh ternyata dia itu infaknya cuma sekian, saya bisa sekian. Ini masalah hati para jamaah. Wa arbabul wukuf, atau mungkin orang yang dia itu biasa mengurusi tanah-tanah wakaf, banyak tanahnya, bahasa kita tuan tanah begitu. Ya, ketika ditanya tanahnya di mana, wah gak bisa dihitung. Saya sudah wakaf di sana, sudah wakaf di sana untuk ma'had ini, untuk masjid ini, untuk lembaga ini. Ya, akan muncul yang namanya bangga diri. Waturubil muzakhrafah, atau tanah-tanah yang bagus, tuan tanah tadi itu tanahnya di mana-mana. Maka ini juga ada celah bagi seorang itu kalau tidak hati-hati masuk yang namanya ujub, masuk namanya bangga diri. Ini menjadi penyakit. Ini bagi orang-orang yang kaya. Kemudian juga bisa ujub ini masuk kepada siapa? Yaitu kepada wada'un khafi. Ini adalah penyakit yang tersembunyi, yasri fi nufusil jundi wal umara wal mujahidin. Akan bisa masuk pula ujub ini, yaitu berjalan di jiwa-jiwanya para tentara pasukan, umara para pemimpin, dan juga mujahidin orang-orang yang berjihad di medan perang. Ikhwah azani wa azakumullah. Maka ini menunjukkan bagaimanakah yang namanya syaitan itu, profesi apapun manusia, khususnya kaum muslimin, itu akan dimasuki dengan celah-celah yang dia bisa lakukan. Tidak ada celah bagi seorang muslim ya untuk terhindar dari godaannya syaitan. Maka dijelaskan oleh beliau, fatarahu, maka kalian melihat, yaltaqunal adu, yaitu para pasukan, ya para pasukan ini mujahidin, mereka bertemu dengan musuh. Wa yastadimul jam'an, kemudian mereka bertemu dan berperang. Wa fi nufusil mujahidin muhabba'atun wa kama'in minal ikhtiyar, maka bisa jadi di jiwa orang mujahidin yang perang itu ada yang namanya yaitu muhabba'at wa kama'in, ada rahasia-rahasia tersembunyi, perasaan-perasaan tersembunyi minal ikhtiyar, yang berupa keinginan demikian dan demikian. Kalau nanti saya berjihad ini nanti akan ketika bisa membunuh saya akan dipuji begini, saya akan ini dan begitu. Wa idharus syaja'ah, dan akan bisa menampakkan keberanian, sifat heroiknya ya. Jadi ketika dia menghadapi musuh itu ada perasaan yang bisa jadi setan itu mengganggunya dengan demikian. Kalau itu bisa kamu bunuh, ya tentunya kamu bisa lebih dari itu, bisa lebih dari itu. Nah, maka sifat heroiknya akan muncul. Ini adalah lembut sekali pada zaman, agar dia dikatakan syaja'ah, memiliki keberanian, liyuqal, akan mendapatkan perkataan itu. Maka mungkin kita ingat ketika Rasulullah SAW menggambarkan bagaimanakah orang yang pertama kali masuk neraka, ada 3 golongan. Dikatakan sini diantaranya adalah orang yang dia pergi medan jihad, kemudian dia ketika ditanya Allah Ta'ala, apa yang kamu lakukan ketika di dunia? Saya berperang di jalan Allah dan saya karenamu ya Allah sehingga saya mati syahid. Allah katakan kadzabta, kamu dusta. Kamu ketika berjihad hanya yang dikatakan yaitu katakan syuja, yaitu pemberani, orang yang pemberani, seorang pahlawan. Nah ini yang mengkhawatirkan demikian pada zaman. Walau ujub, juga ada rasa ujub kadang di dalam dirinya. Ini kita bukan mengatakan yang sudah-sudah ada. Ini kita menyampaikan kekhawatiran dalam setiap amalan kita. Potensi untuk ujub ini besar. Tinggal kita bisa menahan, bisa menghilangkan atau tidak.
Digambarkan oleh beliau juga di sini kenapa itu kebanggaan bisa muncul selain tadi medan perang. Walubsul qaraqil al mudahabah, karena dia memakai korokil itu pakaian perang. Dikatakan sini adalah pakaian yang tanpa lengan, bahasa kita seperti rompi, tapi mudahabah yang dihiasi emas. Kan gagah ya, orang kalau mau perang kemudian pakai baju perang kan gagah. Kadang-kadang bangga saya jadi prajurit yang sejati, ya saya menjadi ini menjadi itu. Ya kalau kita melihat secara umum nggak bisa menghukumi karena itu urusan hati. Ya, urusan hati. Ada yang mereka di antara mereka meskipun pakai seperti itu ternyata dia tawadhu, iya. Ya mungkin banyak. Akan tapi ada juga mungkin di antara mereka yang ternyata ada sifat ujubnya. Ini yang dibahas di sini. Wal khawadul muzakhrafah, dan juga pakai tutup kepala. Apa bahasanya itu? Ya bukan helm ya. Kalau untuk berperang itu ya. Ya semacam topi besi begitu yang dihiasi, kan gagah itu. Wal udadul muhallah, dan juga senjata-senjata yang dihiasi, senjata yang masya Allah. Kalau misalkan selesai dikoleksi di rumahnya, ya ini dulu saya waktu melawan ini, perang ini dan seterusnya, bangga. Ala nufusi mutakabbirah, ini akan bisa masuk ke dalam jiwa-jiwa yang sombong. Wa fursa mutajabbirah, tidak hanya itu, juga mungkin dia memiliki yaitu kendaraan kuda-kuda yang memang masya Allah, kuda-kuda tunggangan yang canggih, yang besar, yang bahasanya handal begitu. Wa yundafu ila dzalika ikhlalul bisalah. Nah ini yang mengkhawatirkan. Ditambah sudah bangganya itu yang didulukan, bangganya yang dibesar-besarkan, dia ternyata itu memiliki celah tidak menjaga sholat. Tidak menjaga sholat. Ya naudzubillah para jamaah, ketika ada seorang profesinya katakanlah sebagai seorang jundi, seorang tentara, kemudian dia menghadapi musuh, itu sebenarnya peluang yang besar untuk mendapatkan pahala yang besar, tapi ternyata dia itu tidak sholat. Ini yang dikhawatirkan, ini yang membuat bisa jadi sia-sia ya. Wadul menir'iyah. Nah, ini terkait dengan masalah tidak hanya mujahid tapi juga umara, pemerintah, yaitu zulm, mendolimi rakyatnya, wasyurbul muskir atau minum khamr. Fa'anna yunsurun. Kalau ini dilakukan semuanya, dari mana pertolongan akan datang? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa kaifa la yukhdalu, dan bagaimana tidak mereka nanti akan dihinakan. Ya mereka kalau dihinakan ya jangan kaget begitu. Karena mereka ternyata semangatnya melawan musuh iya, tapi Allah tidak diperhatikan, salatnya tidak diperhatikan. Mereka boleh mengatakan Allahumma ya Allah fansur dinak wa waffiq ibadak. Ya Allah tolonglah agamamu dan berilah taufik hambamu ini. Innal jalihwa azani wa azakullah. Dari yang diriwayatkan ini, maka kesimpulannya, ketika seseorang itu memiliki kemampuan, apakah dia itu seorang yang punya kemampuan fisik di dalam berperangkah ya, atau kalau dikatakan orang memiliki kemampuan atau nikmat yang berupa harta, orang yang kaya, atau mungkin orang yang punya kemampuan pintar ngomong ya, semoga Allah melindungi kita semuanya termasuk saya ya. Karena ada orang pintar ngomong itu justru juga ininya lebih dekat, ujubnya itu lebih dekat. Karena memang ujub bisa jadi itu karena ucapan. Maka dari itu ada jamaah, siapa saja di antara kita harus waspada, harus hati-hati dari penyakit yang namanya ujub ini. Maka kemudian di bagian akhir dikatakan oleh beliau di sini, faman talabal ilma lil amali kassarahu ala ilm. Maka barang siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, catatan penting pada jamaah, siapa yang menuntut ilmu untuk diamalkan, bukan hanya untuk dikoleksi, saja. Apalagi ngoleksi saja tidak, menuntut ilmu pokoknya datang hilang ya hilang. Naudzubillah ya. Maka ketika menuntut ilmu niat untuk diamalkan kasarahul ilm, maka ilmu akan bisa memecahkan penyakit-penyakit yang ada termasuk ujub ini.
Maka yang bisa menghindarkan kita dari ujub adalah ilmu. Maka kita belajar di sini adalah tujuannya apa? Mengenal, memahami ujub supaya kita tidak terkena. Maka caranya belajar. Dan bagaimana diamalkan ilmu itu. Ketika beramal, jangan sampai kita itu terkena penyakit ujub ini. Ini karena ilmu. Tanpa ilmu maka sungguh mengkhawatirkan. Orang beramal banyak ini dan itu, kemudian tidak ada ilmunya, nanti yang penyakit ini yang duluan muncul. Itu penyakit ujub, naudzubillah. Dan barang siapa belum mencari ilmu kemudian niatnya untuk diamalkan, wabaka ala nafsi, dia akan bisa menangis kepada dirinya sendiri. Kenapa? Betapa banyak ilmu yang kita miliki para jamaah, betapa banyak ilmu yang sudah kita ketahui, tapi amalannya bagaimana? Sudahkah kita mengamalkan berbagai ilmu yang kita miliki, kita tahu? Maka kalau kita mau jujur para jamaah, ilmu terus kita tambah, ilmu terus kita miliki, tapi amalan sudahkah kita tambah? Sudahkah amalan kita istiqomahkan? Maka kalau kita merasa bahwasanya menuntut ilmu itu sekian banyaknya tapi amalannya masih sedikit, ya pantas kalau kita itu seharusnya bisa menangis karena ini. Bukan berarti kemudian ya sudah, kalau begitu saya tak sedikit saja mencari ilmu, kemudian biar amalannya tidak banyak. Ini orang jahil namanya. Orang yang tidak mau ngerti kalau dirinya tidak ngerti, ya. Sudah nggak ngerti, nggak mau ngerti lagi. Ini orang jahil. Maka dari itu para jamaah, justru karena kita tidak ngerti, cari ilmunya. Cari ilmunya. Kalau sudah punya ilmu, harus diamalkan. Kita belum, maka kita bagaimanakah berusaha mengamalkan ilmu itu? Karena jangan sampai mengamalkan tanpa ilmu, atau berilmu tanpa adanya amalan, jangan sampai. Nah, kemudian dikatakan oleh beliau, ini adalah tadi yang pertama yang bagus, yang diharapkan mencari ilmu untuk diamalkan. Wa man talabal ilma lil madaris wal ifta wal fakhr wal riya. Barang siapa mencari ilmu karena madaris, karena sekolah-sekolah, maksudnya itu supaya bisa ngajar di sekolah, yang tentunya dia mungkin memiliki gelar, bahasa kita itu sekolah cari ijazah supaya bisa ada pekerjaan yang baik. Tujuannya sekolah, tujuannya kuliah itu. Ya, wal ifta, atau mungkin belajar sampai menjadi orang yang ahli dalam masalah ilmu kemudian saya bisa berfatwa. Wal fakhr, dan belajar supaya menjadi orang yang memiliki kebanggaan. Waria, atau orang yang ria. Apa yang terjadi? Tahamaqo. Ini akan membuat orang ini menganggap orang lain bodoh. Orang kalau dia itu memiliki sifat ini, yaitu dia inginnya itu supaya dianggap baik, dianggap besar, dianggap bagus oleh orang lain, maka dia merendahkan orang lain, menganggap hina orang lain. Wahta, dan juga memperdaya orang lain. Wazdaro bin nas, bisa jadi dia menghinakan orang lain. Wa ahla qaul ujub, maka ujub nanti akan bisa membinasakannya. Bangga dirinya itu akan bisa membinasakannya. Wa maqatatsul anfus, dan jiwanya juga akan bisa rusak, jiwanya akan bisa marah dikarenakan hal ini sehingga menjadi rusak. Maka di akhir beliau menyebutkan salah satu ayat Allah Ta'ala yang sering kita dengarkan, qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh telah beruntung orang-orang yang zakah, yang mensucikannya, mensucikan jiwa. Wa qad khaba man dassaha, dan dia sungguh orang yang merugi, orang yang dia itu mengotori jiwa. Ai dassasaha bil fujuri wal ma'siyah, dia mengotori dengan perbuatan yang keji dan juga kemaksiatan. Maka ini menjadi penutup di dalam bab ini. Maka sebagai kesimpulan para jamaah, hendaklah kita itu waspada, hendaklah kita itu hati-hati terhadap yang namanya penyakit ujub ini. Sekali lagi, ujub itu adalah kita menganggap rendah orang lain. Jadi gampangannya seperti itu. Kita menganggap orang lain di bawah kita, itu ada unsur yang namanya ujubnya. Dalam hal apa? Dalam segala hal. Waliyadzubillah, semoga kita dilindungi Allah Ta'ala dari penyakit ujub ini. Amin ya rabbal alamin.
Ayolah azaniyatullah, selanjutnya bab yang berikutnya di dalam kitab ini adalah as-salafu waz-zuhdu fid dunya, yaitu salaf dan zuhud terhadap dunia. Insyaallah pembahasan masalah zuhud itu sudah kita sampaikan di dalam pembahasan kitab Tazkiyatun Nafs, dan kita akan melihat bagaimanakah prakteknya para sahabat tabi'in dan tabi'ut tabi'in di dalam masalah zuhud ini. Namun tidak ada salahnya kita ingatkan yang terkait dengan namanya zuhud ini dengan ringkas saja. Ya, yang namanya zuhud itu apa? Maka disebutkan di dalam perkataan dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah yang dinukil oleh muridnya Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah taala, maka disebutkan bahwasanya az-zuhdu tarku ma la yanfa'u fil akhirah. Zuhud itu adalah tarku, itu meninggalkan ma la yanfa', meninggalkan sesuatu yang tidak bermanfaat fil akhirah, di akhirat. Jadi asal zuhud secara bahasa adalah at-tark, yaitu meninggalkan. Apa yang ditinggalkan? Sesuatu yang tidak ada manfaatnya di akhirat. Di dunia bagaimana? Bisa jadi manfaat, tapi di akhirat ternyata tidak ada manfaatnya, maka ditinggalkan. Nah, beda dengan waro. Maka beliau katakan wal wara'u tarku ma takhafu dararuhu fil akhirah. Kalau waro adalah meninggalkan sesuatu yang dikhawatirkan membawa madarat di akhirat, membawa madarat di akhirat. Maka kita bahasnya di masalah az-zuhud, masalah zuhud ini. Sehingga dulu pernah kita sampaikan yang terkait masalah zuhud ini. Insyaallah nanti bisa murajaah, bisa diulangi kembali bagaimanakah terkait dengan masalah zuhud ini, yang pada intinya bahwasanya ketika seorang zuhud itu kalau kita artikan secara istilah, yaitu apa? Yaitu berpaling dari sesuatu karena apa? Karena hinanya sesuatu itu. Kita berpaling dari sesuatu itu dan kita mencari yang lebih utama. Kita mencari utama dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka dikatakan oleh yaitu Ibnu Jauziyah, dikatakan seperti yang tadi itu, bahwasanya zuhud adalah meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya untuk akhirat. Baik. Kemudian disebutkan di dalam kitab Aina Nahnu min al-Salam di sini, riwayat yang pertama yaitu fi zuhdi Ibnu Mubarak. Di dalam kitab Az-Zuhd yaitu dari Al-Imam Ibnu Mubarak rahimahullah taala, haddatsana Ma'mar an Hisham bin Urwah an abihi, disampaikan oleh Ma'mar dari Hisham bin Urwah dari ayahnya, qal, beliau mengatakan qadima Umaru asyam, Umar bin Khattab radhiyallahu an pernah datang ke Syam, fatalaqahul umara wal udama. Ketika datang ke Syam, ya karena beliau seorang khalifah, maka mendatangi satu negeri namanya Syam ini, maka beliau bertemu dengan para pimpinan di situ dan pembesar. Ada gubernurnya juga di sini. Siapa? Maka beliau mengatakan faqal aina akhi Abu Ubaidah ibnil Jarrah. Di manakah saudaraku? Yaitu gubernurnya di Syam ini saat itu, yaitu Abu Ubaidah bin Jarrah. Di mana saudaraku? Qalu, maka para umara, katakanlah jajaran pemerintahan ataupun para pembesar mengatakan ya tikalan, insyaallah sebentar lagi akan datang. Ibaratnya memang sudah janjian bahwasanya Umar akan datang, maka sang gubernur itu Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu an juga menemuinya. Maka kemudian dia mengatakan faja'a ala naqatin, maka datanglah Abu Ubaidah radhiyallahu an ini ala naqatin, yaitu menunggangi onta, mukhattamatin bihablin, yang onta ini ada tali kekangnya, ada talinya, tali kekang. Fasallam alaihi, kemudian menyalaminya, mengucapkan salam kepada Umar bin Khattab. Summa qala linnas, kemudian beliau mengatakan kepada manusia, kepada jajarannya itu, insarifu anna, tinggalkan kami, ya kami akan bicara berdua dengan Umar bin Khattab, ya karena Imam Umar pengen ketemu dengan saudaranya itu Abu Ubaidah bin Jarrah. Fasara ma'ahu hatta ata manzilah, maka kemudian setelah ketemu itu
Umar melanjutkan mengajak saudaranya yaitu gubernur ini Abu Ubaidah ini untuk ke rumahnya, diajak untuk ke rumahnya. Fasaramahu hatta ata manzilahu wa nazala alaihi, kemudian sampailah di rumah gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah radhiyallahu anhu. Apa yang dilihat Umar di sini? Falam yara fi baitihi, Umar tidak melihat di rumahnya itu illa saifahu, kecuali adanya hanya pedang, wa tursahu, dan kemudian perisai perang, wa rahlahu, dan kemudian kendaraannya, peralatan perang gitu. Faqala lahu Umar, kemudian Umar mengatakan, lawit takhatta mata'an aw qala syai'an, kok rumahmu bahasa bebasnya kok kayak gini aja, terus mana perkakas yang lainnya kok tidak ada, kok cuma ini saja? Ya kan bisa saja kamu membeli ya perkakas untuk kebutuhan kamu di rumah ini, ya kok hanya sederhana, tidak ada, ya bukan seperti tempat kita ya. Di ruang tamu full, di ruang tengah full, di dapur full, tambah full. Na'udzubillah. Inilah kehidupan para sahabat. Ya, seorang gubernur yang ada yaitu hanya pedang, kalau mau dia perangkat perang lah gitu. Faqal, apa jawaban dari Abu Ubaidah bin Jarrah? Maka beliau mengatakan, ya Amirul Mukminin, wahai Amirul Mukminin, in hada, sesungguhnya ini kesederhanaan ini, rumah yang sederhana seperti ini, sayuballighuna al-maqil, ini yang akan mengantarkan kita kepada al-maqil, tempat istirahat, yaitu ke surga. Karena tidak banyak diminta pertanggungjawaban oleh Allah Ta'ala. Ya, maka kita ingatkan pada diri kita masing-masing para jamaah, jangan banyak koleksi barang-barang. Artinya namanya koleksi itu konotasinya negatif. Benar apa salahnya? Kalau salah mohon dikoreksi, karena koleksi, namanya koleksi itu berarti keinginan, bukan kebutuhan. Kalau kebutuhan bukan koleksi. Ibarat misalkan kita punya ceret untuk air begitu. Kalau butuh ya sudah, kita anggota keluarga berapa, biasanya minum dari teko atau ceret itu seberapa besarnya, yang penting bahannya ada, ya sudah kita beli sesuai dengan kebutuhan. Kalau keinginan, pagi pakai ini, nanti siang pakai yang lain, sore pakai yang lain, begitu. Jadinya koleksi. Alhamdulillah. Itu yang ada pertanyaan, ada pertanggungjawabannya nanti pada jemaah. Maka beliau katakan di sini betapa zuhudnya seorang gubernur Abu Ubaidah bin Jarrah, yang dimana di rumahnya ya tidak banyak barang-barang perkakas, hanya barang-barang yang memang itu dibutuhkan ketika perang, ada pedang, kemudian ada perisai, dan ada barang-barang yang lain dibutuhkan ketika perang. Maka dikatakan sini oleh beliau, inilah yang akan bisa mengantarkan kita ke tempat istirahat, kesederhanaan ini, kezuhudan ini. Karena namanya zuhud adalah zuhud terhadap dunia, bukan zuhud terhadap akhirat. Wallahu a'lam bishawab. Insyaallah pada kesempatan berikutnya kita akan lanjutkan membacakan riwayat yang berikutnya terkait dengan zuhud ini. Semoga Allah Ta'ala mudahkan kita untuk senantiasa memahami ilmu-ilmu dari Allah Ta'ala, khususnya masalah zuhud ini, dan juga dari masalah ujub, sehingga kita bisa mewujudkan, bisa mengamalkan amalan ilmu yang benar. Kalau ujub itu kita tinggalkan, kalau zuhud ini adalah kita amalkan. Amin ya rabbal alamin. Wallahu a'lam bishawab. Kita cukupkan dan kafaratul majlis. Subhanakallahumma hamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.